Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur Lebaran. Terkait hal tersebut, kami akan putarkan cuplikan wawancara yang dilakukan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dan Kepala BNPB Doni Munardo. Dan pemirsa, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang berbahagia pada hari ini. Pertama, kami dari Satgas Penanganan COVID-19 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami pada siang hari ini akan mengadakan dialog terkait dengan antisipasi mobilitas masyarakat dan pencegahan lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Target dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia maupun dunia yaitu mengurangi laju penularan sehingga tidak membebani sistem kesehatan dan yang terpenting untuk melindungi kelompok rentan dari fatalitas risiko akibat COVID-19. Pada saat yang sama, penanganan pandemi juga dituntut untuk menjaga perekonomian tetap berjalan atau agar pertumbuhan tidak minus terlalu dalam. Dan sungguh sebuah keadaan yang tidak mudah untuk kita semuanya, dan secara empiris seperti yang terjadi pada tahun 2020, pergerakan masyarakat diikuti dengan pola peningkatan kasus terkonfirmasi positif yang mengakibatkan melonjaknya keterisian tempat tidur perawatan di rumah sakit. Bahkan memicu tingginya kematian dokter, dan saat ini secara kumulatif terjadi penurunan kasus aktif, namun perlu kewaspadaan agar tidak terjadi peningkatan jumlah kasus secara signifikan ketika libur Idul Fitri telah mendorong mobilitas yang sangat signifikan. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan 1,5 juta orang telah meninggalkan Jabodetabek sejak tanggal 22 April hingga tanggal 12 Mei 2021. Dan seiring terjadinya pergerakan penduduk sebelum dan selama libur Idul Fitri 1442 Hijriah, serta mengantisipasi terjadinya pingpong kenaikan kasus di Sumatera cukup tinggi dan Jawa yang sedang melandai, pemerintah hendak menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah peningkatan kasus selepas libur Lebaran. Karena itu, siang ini saya akan memandu dialog atau diskusi mengenai skenario pemerintah dalam mobilitas masyarakat dan pencegahan lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta. Dan diskusi siang hari ini dihadiri melalui video conference oleh yang pertama Bapak Erlangga Hartarto selaku Ketua KPCPEN dan Menteri Koordinator Perekonomian. Selamat siang Pak Menko Perekonomian. Kemudian yang kedua telah bergabung akan bergabung bersama kita nanti adalah Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Dan yang ketiga, Bapak Budi Karya Sumadi yang saat ini sedang berada di Bali, di Bandara Ngurah Rai, Bali, untuk memantau perkembangan pelaksanaan pengendalian transportasi selama masa peniadaan mudik ini. Selanjutnya, Ketua Satgas dan Kepala BNPB, Bapak Letjen TNI, Dr. Doni Monardo, yang saat ini sedang berada di Bakahuni, Lampung, juga telah bergabung bersama kita beserta berbagai pejabat di tingkat pusat maupun daerah yang berada di dalam ruang meeting bersama yang nanti akan kita bisa berdialog. Sebelum kita mulai diskusi, sekedar mengingatkan rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, terutama jika ada pertanyaan untuk Pak Budi Karya, karena Pak Budi akan ada acara lainnya untuk dapat mempersiapkan pertanyaan dari sekarang dan bisa disampaikan melalui chat room
nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh narasumber terkait. Baik, pertama ada beberapa isu yang terkumpul dari publik dan media untuk Bapak Erlangga dan bisa saja nanti dijawab dengan berbagai paparan atau langsung dijawab. Yang pertama Pak Menko, perekonomian pada kuartal pertama ini masih minus, kendati terjadi perbaikan sangat signifikan. Pada saat yang sama penularan COVID-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan, bahkan berpotensi meningkat pasca Lebaran. Apa yang harus dilakukan untuk kondisi seperti ini Pak Menko? Mohon tanggapannya. Terima kasih Prof. Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, Pak Kepala BNPB, beserta teman-teman media cetak maupun media elektronik. Terima kasih, dan pada kesempatan ini beberapa titik menuju Jakarta. Nah, itu dari Sumatera melalui ke Jakarta dengan mandatory PCR maupun antigen di 21 lokasi di Provinsi Jawa menuju ke Jakarta, dan juga yang terkait dengan Bakahuni. Demikian Prof. Wiku. Baik, terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media, jadi itu adalah kondisi perekonomian secara nasional yang cenderung ke arah positif dan membaik di kuartal kedua. Harapannya pertumbuhan ekonominya bisa didorong terus dan kebijakan untuk mengendalikan kasus juga dilakukan oleh pemerintah seperti tadi dijelaskan. Mungkin ada satu dua hal lagi Pak Menko, mungkin bisa dijelaskan pada masyarakat, yaitu bagaimana antisipasi mobilitas masyarakat dan pencegahan lonjakan kasus dilakukan, sejauh mana efektivitas kebijakan peniadaan mudik di tahun ini. Mungkin itu Pak Menko. Pertama, Prof. Wiku, terima kasih. Data dari Pak Menhub nanti bisa dijelaskan dari data awal, di mana dikatakan yang mudik 7% itu sekitar 17 juta. Namun dengan operasi ketupat dan penyekatan-penyekatan yang dilakukan, data dari Kemenhub mengatakan sekitar 1,5 juta yang memaksa mudik, dan ini tentunya kebijakan yang diambil adalah dengan memperketat PPKM Mikro, di mana dengan demikian, dengan ketatnya PPKM Mikro, diharapkan mereka yang terdampak ataupun yang dites positif bisa dilakukan isolasi di daerah masing-masing. Demikian pula saat akan kembali ke Jakarta, sudah diberikan beberapa tempat, kalau untuk Sumatera di Pelabuhan Bakahuni dan beberapa titik di Pulau Jawa yang akan dipakai untuk monitor mereka yang akan kembali ke Jakarta. Dari segi total kasus sendiri, kita melihat secara keseluruhan, itu kita mengalami perbaikan. Dari kasus terkonfirmasi itu ada 2.633 kasus, kemudian kasus aktif 5,4%, kesembuhan 91,8% dan meninggal 2,8%. Nah, kita melihat bahwa total dari presentasi kesembuhan dan yang lain kita lebih baik dari beberapa negara, dan kita lihat secara nasional, bor nasional sampai 13 Mei itu 29%, dan memang ada beberapa provinsi di Sumatera yang cukup tinggi, yaitu bor di Riau 60%, Sumatera Utara 57%, Riau 53%, Sumatera Barat 47%, Sumbar, Jambi, Kalbar 45%. Tentunya kita melihat bahwa kita perlu memonitor kasus yang mengunci Sumatera. Namun tentunya kita lihat dari berbagai pertambahan itu, misalnya Riau itu angkanya menaik cukup tinggi, Kepulauan Riau sudah mulai menurun walaupun di atas angka 100, Aceh di atas 75, sedangkan Sumatera Barat sudah di bawah 300, Sumatera Selatan sudah di atas 130-an, kemudian Jambi menuju 65 dan Sumatera Utara di atas 80, Bangka Belitung di bawah 200 dan Bengkulu mendekati 40 dan Lampung mendekati 60 untuk kasus hariannya. Nah, tentu walaupun angkanya relatif terkendali, namun peningkatan ini tetap perlu diwaspadai,
Dan penyekatan-penyekatan yang dilakukan tentu terbukti dalam tanda petik lebih efektif daripada tahun lalu. Kemudian tentu dengan langkah-langkah mandatory test yang diberlakukan, ini mulai tanggal 15 Mei, PCR maupun swab test, dan dilakukan random test untuk Pulau Jawa di 21 titik yang menuju ke Jakarta. Diharapkan ini bisa lebih memonitor pergerakan ataupun mobilitas masyarakat yang bisa kita untuk mencegah tidak terjadi di ibu kota ataupun di wilayah-wilayah lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Erlangga Hartarto. Jadi kalau dilihat nanti mungkin sebentar lagi dijelaskan oleh Bapak Menteri Perhubungan bahwa ternyata setelah dilakukan peniadaan mudik kebijakan ini kasus yang mobilitasnya ternyata bisa termonitor hanya sekitar 1,5 juta, padahal mungkin hasil surveinya menunjukkan angka yang cukup besar dan ternyata sekarang kita harus berhadapan dengan 1,5 juta. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, untuk bisa mungkin menjelaskan tentang bagaimana Kementerian Perhubungan ini mengatur pengendalian dan mitigasi dari mobilitas pada titik-titik strategis yang telah ditetapkan dalam sejumlah rapat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam 2 hari terakhir. Mungkin bisa dijelaskan Pak Menteri Perhubungan. Terima kasih Prof. Wiku. Kami ada di Ngurah Rai bersama juru bicara Bu Irawati dan Dirut ASDP. Dan tentu saya menyampaikan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan dan maaf lahir batin. Prof. Wiku, dapat saya jelaskan bahwa kita memang bekerja sejak awal melakukan koordinasi dengan para KL. Dan apa yang kita lakukan adalah bagaimana koordinasi dan kolaborasi itu dilakukan dengan baik. Karena tanpa kolaborasi, kita akan sulit mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Kita memang menetapkan suatu rangka waktu pramudik, yaitu pada tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei, peniadaan tanggal 6 sampai 17, dan nanti pasca Idul Fitri pada 18 ke 24. Dalam survei yang kita lakukan itu memang satu hasil yang depan potret ya, tetapi dari potret itu, kita mengambil banyak policy untuk bagaimana melakukan penurunan daripada survei yang sudah dijalankan. Oleh karenanya, apa yang sudah kita lakukan adalah memantau dari hari ke hari apa yang terjadi di udara, di laut, di kereta api, dan kita juga menetapkan ada 8 aglomerasi yang memungkinkan melakukan pergerakan. Jadi strategi kita adalah demikian. Nah, kalau ditanya berkaitan dengan mitigasi dan antisipasi yang harus kita lakukan, maka dari survei itu kita bisa melihat bahwa kecenderungan masyarakat itu kalau dibiarkan maka 33% mereka akan mudik. Kalau akan dilarang itu turun menjadi 11%. Pada saat larangan di mana kampanye sudah dilakukan turun menjadi 7%. Dan setelah itu kita akan melakukan suatu aksi-aksi yang dilakukan oleh KL termasuk Polri, maka turun lagi. Menurut catatan kami kurang lebih ya 1,5 juta lebih sedikit gitu. Jadi apa yang kita lakukan cukup efektif, dan ini ditandai bahwa di sektor udara, di sektor laut, dan di sektor kereta api itu turun sampai 10%. Tapi kumulasi daripada pergerakan ini adalah
kurang lebih 55% dari hari sampai peniadaan. Nah, oleh karenanya kami akan secara konsisten, oleh karenanya hari ini nanti kami akan melakukan survei ke terminal ASDP, ya, juga di Ngurah Rai, bagaimana pergerakan itu dan bagaimana kita secara efektif melakukan testing antigen di beberapa tempat. Demikian, Prof. Vigo. Baik, terima kasih Bapak Menteri Perhubungan. Jadi saudara-saudara sekalian, terlihat bahwa kebijakan pemerintah untuk peniadaan mudik ini rupanya membawa angin segar, bahwa ternyata masyarakat yang dulunya ingin mudik 33%, ternyata bisa turun menjadi 11, kemudian menjadi 7%. 7% itu artinya 18,9 juta, dan kenyataannya yang mobilitasnya naik atau mudik ini 1,5 juta. Jadi kurang dari 10% dari target terakhir 7% tersebut. Jadi ini adalah suatu prestasi yang harus kita hati-hati sekali dalam rangka untuk arus kembali ke daerah asal. Dan untuk itu Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah menerapkan kebijakan, salah satunya melakukan random test dan mandatory test, terutama di 21 titik tol di Pulau Jawa, dan ini akan diberlakukan. Mungkin Bapak Menteri Perhubungan kalau bisa dijelaskan tentang kebijakan ini dan bagaimana implementasinya. Berasal dari apa yang kita diskusikan, waktu itu dipimpin oleh saya yang mengundang, bahwa kita memang melihat kemungkinan kalau tidak dilakukan suatu manajemen upaya-upaya tertentu, maka akan timbul COVID baru, baik di daerah asal maupun di daerah kota-kota besar. Nah, oleh karenanya kita berinisiatif untuk melakukan testing di tempat-tempat tertentu yang sensitif. Kita memberikan mandatori di 2 tempat, yaitu antara Jawa dan Sumatera, dan antara Bali dan Jawa. Oleh karenanya nanti saya akan tes. Nah, ini menjadi satu mandatori, bahkan Pak Menkes memberikan subsidi atas antigen di 2 tempat, di beberapa tempat itu. Dan di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, kita akan melakukan testing itu baik di kota-kota maupun di rest area. Secara khusus kita akan melakukan tempat penyekatan dalam tanda petik melakukan testing itu di jalan arteri itu di Bolonggandu. Nah, artinya kita secara intensif melakukan upaya-upaya itu. Itu kira-kira apa yang akan kita sampaikan lakukan pada saat operasional 2 hari ini, Pak. Baik, terima kasih Bapak Menteri Perhubungan. Jadi clear bahwa kebijakan untuk memastikan bahwa orang-orang yang kembali ke daerah asal, khususnya mungkin ke daerah Jabodetabek, ini ada proses screening, mandatory test, dan cek dari semua titik-titik penting, agar betul-betul orang yang pergi kembali ke daerah asalnya dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya mungkin sambil menunggu Bapak Menteri Kesehatan untuk bergabung, selanjutnya kami akan bertanya kepada Ketua Satgas COVID-19 dan Kepala BNPB. Ini kaitannya dengan terjadinya peningkatan di beberapa waktu terakhir ini dari kasus-kasus dan juga keterisian tempat tidur BOR seperti tadi disebutkan oleh Pak Menko Perekonomian di Pulau Sumatera. Maka dari itu sekarang Ketua Satgas Penanganan COVID sedang ada di Pelabuhan Bakahuni dan didampingi oleh Bapak Sekda Lampung, Bapak Fahrizal, kemudian juga ada Bapak Kapolda Lampung, Bapak Irjen Hendro, serta Danrem Garuda Hitam, Bapak Brigjen Yoga, serta Asops Panglima TNI, Bapak Majen Syafruddin, semua berada di Pulau Sumatera untuk memastikan keadaan ini, serta Karubin Ops Sops Polri, Mabes Polri, Bapak Brigjen Roma Hutajulu, serta ada Pak Dodi Ruswandi, Deputi dari BNPB, serta Direktur ASDP, Direktur Komersial ASDP, Bapak Muhammad Yusuf Hadi, serta GM dari Pelabuhan.
dari publik yang sebenarnya sudah masuk ke kami adalah hari ini adalah hari pertama dilakukan pengetatan masuknya orang dari wilayah Sumatera ke Pulau Jawa. Bagaimana perkembangan implementasi di lapangan saat ini, Pak? Dan kemungkinan screening untuk pelaku perjalanan dari pulau lainnya selain Pulau Sumatera untuk ke Pulau Jawa. Untuk itu silahkan Bapak Doni Monardo. Baik, terima kasih Profesor Wiku Adi Sasmito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Perhubungan, dan juga teman-teman wartawan sekalian. Yang pertama, kami mengaturkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Wiku, yang pertama adalah sesuai dengan perintah Presiden untuk memastikan seluruh instrumen pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu bisa bekerja secara terintegrasi melalui kolaborasi. Dan alhamdulillah pagi ini kami telah berkunjung ke Bakahuni dan menyaksikan langsung bahwa seluruh instansi, baik yang berasal dari pusat dan juga daerah, telah melakukan kolaborasi, didukung oleh TNI dan Polri. Dan di sini Bapak Kapolda adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Satgas pemerintah Provinsi Lampung sebagai Ketua Gugus Tugas Khusus untuk menghadapi atau mengantisipasi arus balik pasca liburan Idul Fitri. Dan wakilnya adalah Bapak Danrem. Dan semuanya berada pada satu komando. Sehingga kami yakin dengan adanya sistem yang terintegrasi, maka semua kendala yang ada di lapangan akan bisa dipecahkan dengan lebih mudah. Adapun beberapa hal yang telah kami lakukan pemeriksaan, yaitu ketersediaan alat rapid test antigen. Ada stok di BPKP 50.000, kemudian milik Dinkes Provinsi Lampung 12.000 sudah terdistribusi, dan sudah dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni sebanyak 200.000 rapid test antigen. Jadi kami yakin dengan jumlah tersebut akan bisa memadai. Kemudian data yang kami peroleh dari SDP dan GM Pelabuhan Bakahuni, ada 440.014 orang yang telah melakukan perjalanan dari Merak menuju ke Bakahuni. Dan diprediksi angka ini mungkin akan kembali pada waktu yang relatif tidak terlalu lama, mungkin dalam waktu yang relatif bersamaan. Sehingga semua langkah-langkah kesiapsiagaan antisipatif sudah dilakukan upaya untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk petugas swab dari daerah dan juga nantinya akan diperkuat oleh pusat, kemudian mengoptimalkan seluruh kapal feri yang ada sebanyak 69 unit, kemudian dermaga diminta semuanya beroperasi full sebanyak 7 dermaga, kemudian logistik yang ada di semua pos pemeriksaan, baik yang ada di ruas jalan tol maupun yang ada di non-tol serta di pelabuhan Bakahuni, kita harapkan bisa optimal. Termasuk pembagian waktu untuk petugas supaya bisa lebih optimal, yaitu tingkat tetap fresh. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan tempat isolasi. Jadi mereka yang reaktif setelah diperiksa dengan swab antigen, maka akan dibawa ke ruang isolasi. Nah, di sini pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan beberapa fasilitas, yaitu wisma dan juga rusun yang ada. Kalau ini masih kurang, maka pemerintah pusat akan memberikan dukungan untuk menyiapkan hotel atau losmen yang tersedia di wilayah Lampung dan sekitarnya. Kemudian manakala dari pelaku perjalanan ini yang mengalami gejala dan merupakan kelompok rentan, maka harus pada kesempatan pertama dirawat di rumah sakit yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Dan Dinas Kesehatan telah menginstruksikan seluruh rumah sakit yang ada di Lampung untuk
menyiapkan diri manakala ada peningkatan pasien COVID dalam bagi pelaku perjalanan. Kemudian sebagai tambahan Prof. Wiku, tadi data sudah dilengkapi oleh Bapak Menko, kami memperlihatkan bahwa betul Sumatera mengalami tren kenaikan selama 1 bulan terakhir ini. Sementara Jawa atau Pulau Jawa kita lihat angkanya relatif melandai. Nah, kita tidak ingin teori pingpong ini terjadi. Oleh karenanya upaya pemerintah untuk melakukan penyekatan diharapkan bisa berhasil. Dan juga wilayah lain selain Pulau Sumatera ada beberapa daerah seperti halnya Kalimantan Barat yang beberapa bulan terakhir ini menerima begitu banyak pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Yang tidak sedikit juga ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ada yang positif COVID. Oleh karenanya kerja keras dan kerjasama semua pihak di berbagai daerah kami berikan apresiasi. Dan ini adalah bagian dari wujud nyata kita untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam menghadapi perang melawan pandemi COVID ini. Demikian Prof. Wiku. Baik, terima kasih Bapak Ketua Satgas Penanganan COVID. Jadi sudah jelas bahwa ada sekitar 440.000 orang yang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera dalam waktu-waktu terakhir ini yang kaitannya dengan libur Ramadan dan Idul Fitri. Dan inilah yang harus dipastikan bahwa apabila mereka kembali ke Pulau Jawa dalam kondisi sehat. Maka dari itu supaya tidak menumpuk di Provinsi Lampung dan di Bakahuni, tentunya pimpinan daerah di provinsi di Pulau Sumatera betul-betul memastikan bahwa mereka yang akan berangkat dalam kondisi sehat agar seluruh instrumen yang dipakai oleh pemerintah untuk memastikan screening orang yang akan kembali ke Jawa betul-betul orang-orang yang dalam kondisi sehat dan seluruh fasilitas kesehatannya juga sudah siap, petugasnya juga sudah siap, dan tentunya ini juga tadi sudah disampaikan oleh Menteri Perhubungan bahwa yang dari Bali pun, di Gilimanuk pun juga dicek seluruhnya agar betul-betul proses kembalinya orang untuk bekerja itu dalam kondisi yang aman, termasuk tempat isolasi dan karantina. Ya, pemirsa, kita baru sama-sama saksikan kegiatan talkshow BNPB dengan tema antisipasi mobilitas masyarakat dan pencegahan lonjakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran. Dari talkshow yang berjalan dapat disimpulkan, tadi juga dijelaskan kondisi perekonomian Indonesia sampai sejauh ini mengalami perbaikan dan diharapkan di kuartal kedua di 2021 perbaikan akan terjadi cukup signifikan. Sementara untuk total kesembuhan COVID-19 di Indonesia cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, dan terkait dengan antisipasi mobilitas masyarakat dan pencegahan lonjakan COVID-19 pasca libur lebaran dengan melakukan kebijakan larangan mudik dan penyekatan ini dinilai cukup efektif, di mana data dari Kementerian Perhubungan proyeksi jumlah pemudik 35% turun menjadi 11% dan bahkan mencapai dengan 7%. Kemudian catatan dari Kemenhub juga, pemudik dari sektor udara dan laut dan kereta api ini mengalami penurunan 10% terkait dengan kebijakan ini, sementara akumulasi pergerakan dari pra pelarangan dan peniadaan dari larangan mudik ini 55%. Kemudian berbagai langkah antisipasi lain yang juga dilakukan adalah pemerintah juga sudah menyiapkan untuk jalur Jakarta Jawa dan sebaliknya ini menetapkan 21 titik random untuk uji tes di sepanjang tol di Jawa. Sementara untuk rute Jawa dan Sumatera atau sebaliknya ini terdapat 440.000 pemudik, di mana pusat dari pengendalian atau pengawasan dan penyebaran COVID-19 ini dipusatkan di Merak Bakahuni, pemirsa. Kemudian antara Jawa dan Sumatera dipusatkan di Gilimanuk untuk penyeberangan dari Jawa dan Bali dan sebaliknya. Dan kita sama-sama berharap pasca dari libur lebaran tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan coba membahas mengukur fenomena mudik nomik di 2021. Kami akan segera kembali sesaat lagi dan tetaplah.